Syahadat Panetek Panodogamo ini adalah menjelaskan tentang beradaan Tuhan, Gusti, Roh Muhammad atau Nur Muhammad, Nur Cahyo, terus diri kita sendiri. Jadi menjelaskan 3 unsur ini. Saderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Salam rahayu buat semuanya, atur sembah nuwun. Ini ada kemarin yang bertanya kepada saya, apakah orang Jawa itu punya syahadat penyaksian. Nah, di sini di kesempatan kali ini saya ingin membongkar rahasia manfaat dan kesaktian dari syahadat Jawa. Syahadat Jawa ini biasanya disebut Syahadat Panetek Panodogamo. Karena ini fungsinya juga banyak. Yang pertama, bisa untuk mensempurnakan orang yang sudah meninggal. Biasanya yang meninggalnya bunuh diri, gantung diri, kecelakaan, ataupun meninggal masih memiliki angan-angan yang belum tercapai, itu bisa. Dan juga bisa untuk mager rumah, mager tempat usaha, bisa untuk mager diri, bisa menyembuhkan penyakit dari gangguan gaib, contohnya kena santet, kena teluh, kena pelet, itu juga bisa. Nah, di sini saya akan ngasih contoh syahadat tersebut. Tapi mohon maaf, mungkin tidak penuh. Mungkin tidak penuh. Karena apa? Untuk jenengan semuanya dapatkan syahadat ini, harus ada lelaku yang ditebus atau dikerjakan. Syahadat ini biasanya dimiliki oleh para pejonggo yang menemukan temanten. Karena syahadat ini biasanya disebutkan di waktu mantu bubak atau bubaan. Bubaan itu biasanya disebutkan syahadat ini. Syahadat Panetek Panodogamo ini disebutkan biasanya. Tentunya yang ahli-ahli berjangga pasti tahu lah, syahadat ini pasti tahu. Ya tidak semua tahu sebenarnya. Tidak semua orang Jawa itu tahu dengan syahadatnya sendiri. Nah, di antara syahadat itu adalah Assalamualaikum salam ngawerwi syahadatku Panetek Panodogamo. Lam ya iku jumenenge roh kilafi kang manggon ing telenge ati, kang dadi pancere urip, kang manjing lanjere ngalah. Madhep mantep marang kewayangane Nur Muhammad yaiku sejatining manungsa kang wujud sinar purna, slamet donya, slamet akhirat, slamet akhirat, slamet donya. Den Sahyana Ratu Adil, slamet ana golong telu lawana pecel pitik, sasapana sastra kuning, dongane tolak baik pungkasane slamet. Nah, ini di antara syahadat tersebut. Dan syahadat ini bisa digunakan untuk berbagai kepentingan atau keperluan. Berbagai kepentingan atau keperluan. Jadi untuk suguh bisa, untuk mengaturkan sesaji bisa, di saat kita kepunden bisa. Karena ini juga salah satu keistimewaannya ini adalah sebagai pertanda tondone wong Jawa. Kalau kata sesepuh saya dulu yang ngasihin, ini tondone wong Jawa. Ini saya dapat memang dari sesepuh Bumi Alas Purwo Banyuwangi.
syahadat ini. Nah, buat teman-teman yang penasaran, yang ingin mempelajari syahadat ini, tidak bisa di online, teman datang aja sendiri. Nanti ada apa yang harus sampai lakukan, busanya, manfaatnya sangat banyak. Itu saya ulangi lagi, itu tadi, satu, untuk menyempurnakan orang yang sudah meninggal. Karena orang-orang yang meninggal itu menunggu anak cucunya untuk mensempurnakan, mengasih tahu jalan pulang. Karena di kelanjutan dari yang saya baca tadi itu masih panjang. Itu separuh saya baca. Nah, yang kedua bisa untuk memagari rumah, agar gaib, serangan santet, sawah, tempat usaha, dagang, bahkan untuk mengobati penyakit bisa. Orang yang susah untuk meninggal itu juga bisa. Bayi kena sawan itu bisa. Memang ini kuncinya. Jadi yang pertama diucapkan sebelum kita melakukan sesuatu. Sama sebenarnya. Sama dasarnya. Di situ juga mengakui adanya Nabi Muhammad, tapi dalam Jawa Nabi Muhammad itu dinamakan Romo Gusti Ahmad. Romo Gusti Ahmad. Kalau dalam keyakinan lain kan Kanjeng Nabi Muhammad. Itu ada memang. Nur Muhammad juga dijelaskan di situ. Jadi syahadat panetek panodo gomo ini adalah menjelaskan tentang beradaan Tuhan, Gusti, Roh Muhammad atau Nur Muhammad, Nur Cahyo, terus diri kita sendiri. Jadi menjelaskan 3 unsur ini. Makanya sebenarnya harus tahu, orang Jawa ini wajib tahu sebenarnya. Wajib tahu, wajib mempelajari. Tidak semua sesepuh tahu syahadat ini. Terkadang hanya separuh, tidak bisa lengkap. Dan bahkan yang sudah jadi perjangga pun, cara wong Jawa pejonggo, tukang nemokke manten, tukang goleke dino, kadang orang ngerti syahadat ini. Kadang orang ngerti syahadat ini. Mergo karena yo ilmunya yo mengikuti kitab yang dipegang. Kalau kitab yang dipegang tidak ada bacaan syahadat ini yo ndak tahu. Tapi di saat kita berjalan, kita mencari dari sesepuh satu ke yang lainnya, tanya. Karena perjalanan saya dulu mencari ini sebenarnya dari kakek saya. Kakek saya sudah meninggal. Dan dia menyuruh saya mencari itu setelah sudah meninggal. Bukan sebelum meninggal, dia tidak pernah memberi saya wejangan atau wedaran apa. Cuma di saat dia sudah meninggal, saya itu rasanya mimpi ketemu dia, terus saya tanya, kunci ilmumu itu apa? Kakek saya dulu seorang pejonggo juga, seorang pejonggo, menemukan manten, piton-piton, mendirikan rumah dan lain sebagainya, juga mengobati orang. Saya tanya, kuncinya ilmumu itu apa? Agar saya tidak susah payah tirakat, agar saya tidak lebih mudah daripada simbah saya menjalankan atau mencari ilmunya itu. Ya dia kasih taunya itu, cari syahadat, ke timur cari syahadat. Syahadat apa ya? Syahadat wong Jawa, dia bilang. Nah, akhirnya saya bertemu dengan sesepuh di Alas Purwo yang sekarang juga sudah meninggal. Tetapi saya mendapatkan apa yang sesuai disarankan oleh kakek saya ini, sehingga sebenarnya syahadat Jawa sendiri memiliki keistimewaan yang luar biasa. Dibilang sakti ya sakti, dibilang istimewa ya istimewa. Di saat kita didasari rasa keyakinan yang tinggi dan dibutuhkan oleh orang lain, itu akan menjadi alat perantara yang luar biasa. Karena itu
simbol penyaksian diri kita, penyaksian dengan diri kita, dengan Nur Muhammad kita, dengan Gusti kita, itu ada penyaksian. Makanya gunanya sangat banyak, sangat banyak. Jadi semoga teman-teman nanti juga bisa mengetahui syahadat ini dari perjalanan teman-teman semuanya. Jadi perjalanan spiritual orang itu tidak harus sama. Yang penting sama-sama mencapai puncak spiritualnya. Di mana puncak spiritual Jawa sebenarnya adalah semeleh. Aku dudu sopo-sopo, ora bisa apa-apa, ora duweni apa-apa. Neng yen lamun dikersake aku bisa duwe apa-apa, bisa dadi apa-apa, juga bisa apa-apa. Itu puncaknya, itu makrifat tertinggi Jawa. Jadi manunggaling kaula Gusti, tidak membedakan satu dengan yang lain. Apabila ada orang yang belajar ilmu Jawa kok masih mengunggulkan ajarannya, membedakan antara Jawa dan yang lainnya, berarti dia belum memahami ajaran Jawa yang sebenarnya. Karena ajaran Jawa yang sebenarnya itu semeleh, sabar, adab, tata krama, welas asih. Tidak untuk saling diunggulkan, tidak untuk saling mencari yang mana yang baik, yang mana yang tidak. Tidak untuk menjatuhkan ajaran lainnya. Tetapi apa? Ajaran Jawa diciptakan agar orang Jawa sendiri memiliki jati diri, memiliki tata krama, memiliki budi pekerti, sehingga bisa menerima kodrat Tuhan, yaitu perbedaan. Makanya jangan salah, orang Jawa itu juga punya namanya syahadat. Penyaksian itu ada. Itu ada. Memang benar-benar ada. Dan saya mendapatkannya itu dari perjalanan spiritual saya juga, yaitu di Alas Purwo, Banyuwangi. Nah, ini semoga teman-teman semuanya sebagai motivasi saja agar kita spiritual itu tidak hanya mencari sebuah kesaktian ataupun kanuragan. Bagaimana spiritual kita itu benar-benar bisa bermanfaat untuk yang lainnya, bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Karena sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat untuk yang lainnya. Terima kasih dari saya. Matur sembah nuwun. Salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi.